Memasuki puncak mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, sejumlah pemudik gratis sudah mulai memadati terminal kilometer 12 Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan. Para pemudik ini bersiap berangkat menggunakan bus dengan berbagai macam tujuan, mulai dari mudik dalam provinsi maupun mudik arah Pulau Jawa dan sejumlah provinsi di Pulau Sumatera. Pada tahun 2025 kali ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar mudik gratis dengan memfasilitasi sebanyak 3.848 pemudik dengan menyiapkan 3 moda transportasi umum mulai dari angkutan bus, angkutan kereta api, dan angkutan air seperti speedboat. Untuk angkutan menggunakan bus disiapkan sebanyak 25 bus, terdiri dari 15 bus dalam provinsi dan 10 bus tujuan luar provinsi mulai dari dalam Pulau Sumatera hingga Pulau Jawa dengan penumpang sebanyak 880 orang, sedangkan untuk penumpang kereta sebanyak 2.544 orang dan penumpang dengan menggunakan angkutan perairan sebanyak 60 orang. Oh, sangat senang kerjasama dengan perusahaan yang ada, BUMN, BUMD, sangat antusias dia membantu Provinsi Sumatera Selatan untuk mudik masyarakat dari Sumatera Selatan walaupun di dalam provinsi, keluar provinsi termasuk Medan, Padang, tadi ada ke Pulau Jawa, Bandung, ke Solo, dengan ke Jawa itu dengan ke Lampung. Alhamdulillah jalan kami dibantu oleh Bang Sumsel Babel, Bukit Asam, BUMD, Pusri dan BUMD dan termasuk perusahaan tambang yang ada di Sumatera Selatan membantu seperti Bomba Group, Duta dan satu lagi dia membantu pesan dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Semoga berjalan dengan lancar sampai ke tujuan. Minal aidin wal faizin. Mudik ke Palembang, mau mudik kemana ini? Mau mudik ke Moreni. Ini tahu dari mana nih ada informasi mudik gratis ini? Tahu memang dari tahun kemarin sudah ikut juga. Tahun 2024 ikut, terus juga ini kan ada grupnya tuh di WA. Jadi di share lagi untuk tahun ini. Jadi ikut lagi. Sebelum melakukan pelepasan pemudik di terminal kilometer 12 Alang-Alang Lebar, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang telah melepas keberangkatan para pemudik dengan menggunakan transportasi kereta api dengan tujuan dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan tujuan Provinsi Lampung. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi Ainus melaporkan. Tepat di hari terakhir kerja jelang libur Lebaran, Sekretaris Daerah Kota Palembang melakukan sidak di beberapa unit-unit pelayanan serta kesehatan baik di kelurahan maupun kecamatan. Di hari terakhir kerja jelang libur Lebaran sekaligus melihat langsung kondisi infrastruktur yang ada. Sebelumnya, pemerintah Kota Palembang telah mengeluarkan surat edaran terkait kedisiplinan jelang libur Lebaran. Dari beberapa pusat pelayanan kesehatan, 90% pegawai hadir dan melayani masyarakat umum secara maksimal. Tak hanya memantau absen kehadiran, masalah SDM, sarana, prasarana, serta kebersihan menjadi prioritas yang akan menjadi bahan untuk dicarikan solusi penyelesaiannya. Ada pegawai-pegawai maupun pejabat yang tidak masuk pada hari ini akan kami panggil untuk klarifikasi dan tim penjatuhan hukum disiplin. Kami akan klarifikasi kenapa mereka tidak masuk. Kalau memang terbukti mereka melanggar, ya kita kan ada hukuman ringan, sedang, berat, dan pasti siapapun itu. Pada hari ini yang tidak masuk bekerja tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang pasti menyambut baik karena memang ini harus ditegakkan disiplin masyarakat sebagai ASN, di mana ASN memang harus bekerja di samping tepat waktu, kemudian mematuhi aturan-aturan yang sudah ada. Bagi para pejabat maupun pegawai yang kedapatan tidak hadir tanpa keterangan dan apabila terbukti melanggar kedisiplinan akan dikenakan sanksi secara tegas. Dari Palembang, Erwin Setiawan Ainus melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi rumah duka keluarga korban AKP Anumerta Lucianto dan Aibda Anumerta Petrus Aprianto yang berada di Kabupaten Oku Timur. Kapolri tiba di Kabupaten Oku Timur pada pukul 11.05 waktu Indonesia Barat dan langsung menyambangi rumah duka dari korban AKP Anumerta Lucianto serta Aibda Anumerta Petrus Aprianto. Kapolri menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan berjanji akan memproses secara tegas
proses tuntas kasus tersebut. Terkait dengan kasus itu sendiri, kita sudah sama-sama sepakat untuk diproses tegas, proses tuntas, baik terkait dengan kasus yang terkait dengan masalah pembunuhan. Ada proses dari Bapak Panglima terkait dengan masalah perjudian yang menyangkut oknum, itu juga akan proses. Publik tentu berharap agar proses dalam mengungkapkan kasus perjudian sabung ayam yang mengakibatkan tertembaknya 3 anggota Polres Waikanan tersebut dilakukan secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Dari Oku Timur, Jatmiku Ainus melaporkan. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Bener dong. Jangan sebentar ya. Dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Kita cewek apa? Family 100 di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang di terbaik. MNC TV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang sudut disukai. Tim cuap-cuap, Ciwi Hewir, Doraemon. Doraemon, penonton Bayara. Nyanyi, nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke beautiful. Miss you so much. Amisi suka kamu lah yang tahu. 78, sorry, lebih tua gua. 100 di MNC TV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi bener-bener hilang arahan. Deket banget ya? Deket banget. Berpacu dalam melodi, hanya di MNC TV. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Bener dong. Jangan sebentar ya. Dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Kita cewek apa? Family 100 di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, Siraman itulah Kolbu yang di terbaik. MNC TV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang sudut disukai. Tim cuap-cuap, Ciwi Hewir, Doraemon. Doraemon, penonton Bayara. Nyanyi, nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke beautiful. Miss you so much. Amisi suka kamu lah yang tahu. 76, 78, sorry, lebih tua gua. 100 di MNC TV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi bener-bener hilang arahan. Deket banget ya? Deket banget. Berpacu dalam melodi, hanya di MNC TV. Pelayanan penyeberangan di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten mulai dibuka untuk pemudik dengan kriteria kendaraan roda 2 dan truk berukuran sedang. Para pemudik mengalir berdatangan dan mengisi kantong parkir dermaga yang disediakan pengelola. Beberapa pemudik mengaku sempat salah arah ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu karena tidak mengetahui informasi pengalihan yang dipercepat. Tadi cuman ada yang ngasih tahu, tadi sempat berhenti katanya suruh ke Ciwandan. Sebelumnya belum tahu kalau misalkan langsung dialihkan belum ya? tahu, katanya sih kalau lihat berita kata orang mulai dari tanggal 26 baru Ciwandan katanya. Tapi ini dimajukan Bu ya? Ya, tapi ternyata dimajuinnya. Terdapat 7 kapal yang beroperasi di pelabuhan ini. 2 kapal diantaranya melayani ke Pelabuhan Bakauheni dan 5 lainnya ke Pelabuhan PT Wika Beton. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meninjau posko keamanan sinyal dan frekuensi selama arus mudik Lebaran 2025 di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Pemerintah mendukung keberhasilan dan kelancaran layanan telekomunikasi di berbagai titik untuk memberikan kelancaran jaringan pemudik selama di perjalanan. Untuk mendukung kenyamanan pemudik, Stasiun Gambir memiliki jaringan yang cukup, yaitu 30-50 Mbps. Saat ini sebanyak 1.500 personil gabungan bertugas memantau kualitas sinyal dan frekuensi selama arus mudik Lebaran yang disebar di beberapa titik. Kami hari ini hadir di beberapa titik, di antaranya di Stasiun Gambir. Juga memberikan layanan aduan karena komunikasi itu menjadi kunci yang amat penting terhadap keberhasilan dan kelancaran mudik. Kemudian juga untuk perjalanan keretanya memerlukan frekuensi yang aman, tidak ada interferensi, dan tadi juga kita sudah monitor melalui layanan mobil-mobil frekuensi kita bahwa insya Allah aman. Kementerian Komdigi bersama operator seluler memberikan potongan tarif pembelian kuota sebesar 50% untuk memberikan kenyamanan para pemudik saat melakukan perjalanan ke kampung halaman. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Unjuk rasa menolak disahkannya Undang-Undang TNI yang dilakukan mahasiswa di depan gedung DPRD Sumatera Utara Rabu petang berlangsung ricuh. Lantaran unjuk rasa tak direspon oleh anggota DPRD Sumut, mahasiswa pun berupaya masuk ke dalam gedung. Saling dorong dan nyaris baku hantam antara mahasiswa dan aparat tidak terhindarkan. Puluhan mahasiswa akhirnya membubarkan diri setelah diusir paksa aparat, mengingat jam unjuk rasa telah selesai. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Bener dong. Jangan sebentar ya. Dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Family 100 di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang terbaik. Di MNC TV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang di sudut disukai. Tim cuap-cuap, Ciwi Hewir. Doraemon. Penonton Bayara. Nyanyi, nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke beautiful. Miss you so much. Miss you so much. Kamu lah yang terbaik. 76, 78. 78, sorry. Lebih tua gua. Family 100 di MNC TV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi benar-benar hilang arahan. Deket banget ya? Deket banget. Berpacu dalam melodi, hanya di MNC TV. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Bener dong. Jangan sebentar ya. Dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Family 100 di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang di terbaik. MNC TV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang di sudut disukai. Tim cuap-cuap, Ciwi Hewir. Doraemon. Penonton Bayara. Nyanyi, nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke beautiful. Miss you so much. Miss you so much. Kamu lah yang terbaik. 76, 78. 78, sorry. Lebih tua gua. Family 100 di MNC TV.
gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi benar-benar hilang arah. Deket banget ya? Deket banget. Berpacu dalam melodi, hanya di MNC TV. Jelang Hari Raya Idul Fitri, pengais uang receh di Jembatan Sewo, perbatasan Kabupaten Subang dan Indramayu semakin menjamur. Bahkan anak-anak di bawah umur kini ikut menjadi pengais uang receh. Selain berbahaya, aksi mereka juga mengganggu pengendara yang melintas. Bahkan mereka tak segan masuk ke tengah jalan hanya untuk berebut uang receh yang dilempar pengendara. Ngutin uang ini untuk apa? Buat makan. Terus? Buat beli baju lebaran. Buat fitra. Itu. Tiap hari mengutin uang receh di sini? Iya. Bapak nggak takut ada mobil, ketabrak mobil? Takut katanya Mas. Tapi kan itu udah biasa gitu. Pihak kepolisian mengimbau aksi berebut uang receh tersebut dihentikan saat arus mudik mulai ramai. Kan suatu himbauan kepada masyarakat yang berhubungan di Sewo Harjo. Dan selalu saat kami melakukan himbauan. Insya Allah besok kami rapikan dan juga tidak akan melanjutkan di masa demi kelancaran dalam operasi ketupat nanti. Untuk mencegah aksi pengais koin saat arus mudik mulai ramai, polisi akan menurunkan anggotanya di sepanjang jembatan Sewo. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Marcelino, Ibrahim Lutfala. Lutfala close as well, but Indonesia. Usai memenangkan laga 1-0 atas Bahrain, para pemain diaspora Timnas Indonesia mudik ke klubnya masing-masing di luar negeri. Saat akan melakukan perjalanan Rabu malam, Tom Haye dan Kelvin Verdong kedapatan menggunakan hoverboard di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya, Presiden Prabowo pun telah menemui para pemain, berbincang dan mengucapkan selamat. Skuad Garuda berhasil mengalahkan Bahrain dalam laga ke-8 babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melalui gol tunggal oleh Romeni. Kemenangan ini pun disambut gemuruh seluruh supporter.